Halo teman-teman, selamat siang saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Gambir. Dan dari stasiun ini saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Malang dengan naik kereta full eksekutif pendamping layanan dari kereta api Gajayana, yaitu kereta api Brawijaya. Seperti apa perjalanannya naik kereta api Brawijaya? Mari ikuti trip saya. Cuaca di sekitar Gambir terpantau cerah, alhamdulillah tidak hujan, tapi ini hawanya panas banget teman-teman. Dan ini saya sedang berada di pintu Hall Selatan, di mana Hall Selatan stasiun Gambir ini merupakan pintu keberangkatan utama bagi penumpang yang akan naik kereta di stasiun Gambir. Tapi untuk di pintu selatan ini boardingnya sudah menggunakan boarding scan wajah teman-teman. Dan mungkin bagi kalian yang belum berkenan melakukan boarding dengan scan wajah, itu bisa juga boarding manual ya, melalui pintu utara teman-teman. Pintu hall utara itu fungsinya untuk kedatangan kereta api jarak jauh, sekaligus untuk teman-teman yang akan berangkat naik kereta tapi dengan proses boarding manual. Suasana di Hall Selatan Stasiun Gambir ini rame juga teman-teman. Terutama ini saya keberangkatannya hari Kamis ya. Dimana hari Kamis tuh biasanya ada orang yang mungkin sudah ambil cuti untuk hari Jumatnya itu liburan ke kampung halaman atau ke tempat wisata lainnya atau ke luar kota Jakarta. Jadi bisa dibilang hari Kamis tuh sebagai permulaan weekend ya. Dan biasanya hari Kamis tuh memang jadwal keretanya itu banyak banget teman-teman. Jadi gak heran penumpang yang datang ke stasiun Gambir juga untuk berangkat naik kereta banyak juga teman-teman. Di stasiun Gambir juga sebelah sananya lagi atau sebelah selatannya lagi banyak tenan-tenan makanan ya. Ada Starbucks, ada McD, ada Bugis Kopitiam, Indomaret, dan sampai ujung sebelah sananya lagi tuh masih ada. Dan kalau kalian mau transit juga bisa, di sini ada Hotel Transit Suite Stasiun Gambir juga teman-teman. Ini ada petunjuknya untuk menuju Hotel Transit Suite Gambir, bisa naik ke lantai 2, bisa lewat sini dan juga bisa lewat sini. Tinggal lurus ke arah depan saja. Nah ini ya untuk pintu keberangkatan dari Hall Selatannya teman-teman, sudah menggunakan boarding scan wajah semua. Dan untuk mendaftarnya tenang aja, di sini juga ada bagian pendaftaran untuk kalian mendaftarkan scan boarding wajah. Cukup siapkan KTP saja ya, dan juga tiket keberangkatan untuk bisa daftar boarding scan wajah ini. Dan daftarnya gratis teman-teman, tidak dipungut biaya. Nah, naik ke lantai 2 ini ada berbagai tenan-tenan juga ya, tapi sifatnya kalau di sini lebih banyaknya mungkin kayak model vending machine gitu ya yang di sebelah sana. Tapi ada juga sih kios-kios untuk kalian beli makanan dan minuman untuk di perjalanan ya. Nah, nanti kereta saya, kereta api Brawijaya akan berangkat dari stasiun Gambir ini pukul 15.40 teman-teman. Nanti akan disiapkan di jalur 3. Ada juga perjalanan lain di satu peron juga, tapi di jalur 4 nanti ada kereta api Argo Sindoro, belakangnya kereta api Brawijaya ya. Dan di stasiun Gambir juga sudah ada mesin ini ya teman-teman, air minum untuk kalian mengisi tumbler kalian, botol minum kalian untuk perjalanan. Kalau habis tumblernya, habis botolnya, bisa diisi airnya di sini. Nah, ini merupakan peta jaringan kereta api Jawa dan Madura, teman-teman. Sekarang kita berada di stasiun Gambir, lalu nanti kita akan naik kereta api Brawijaya menuju Malang, teman-teman. Sebagai informasi, kereta api Brawijaya ini rutenya Gambir Malang PP, tapi lewatnya Semarang, teman-teman. Berbeda dengan kereta api Gajayana yang dia lewatnya jalur selatan menuju ke Yogyakarta. Kita dari Gambir lalu akan ke Manggarai, ke Jatinegara, lalu akan lurus terus sampai melewati Cikampek. Di Cikampek akan belok ke kiri alias lurus, terus nanti akan masuk ke Cirebon juga. Di Cirebon berhenti dan nanti akan belok ke kiri teman-teman. Tetap menyusuri jalur utara terus. Kalau Gajayana dia belok ke sini ya, di stasiun Cirebon Purjakan itu. Ya, ada percabangan memang di sini ya, stasiun Cirebon Purjakan untuk menuju ke arah jalur utara dan juga jalur selatan. Kereta api Brawijaya ini masih lurus terus menuju Tegal, Pekalongan, lalu sampai di Semarang. Nah, setelah Semarang ini
Keretanya akan belok lagi ke kanan dari stasiun Berumbung ya. Akan menyusuri Kedung Jati, lalu ke Gundi, lalu ketemu jalur selatan nanti di Solo teman-teman. Tepatnya di stasiun Solo Jebres nanti ya. Setelah ini keretanya akan memiliki rute yang sama seperti kereta api Gajayana dari Solo ini langsung menuju ke Kertosono. Dari Kertosono nanti akan belok ke kanan menuju ke arah Kediri, Tulung Agung, Blitar, lalu tiba di Malang. Nah, saya sudah naik ke peron jalur 3, kereta api Brawijayanya belum disiapkan teman-teman. Dan ini ada kereta api Taksaka dari Yogyakarta tujuan akhir Gambir yang baru tiba di jalur 4. Kelasnya ini eksekutif dan juga luxury sleeper ya. Oke, kereta api Brawijayanya ini akan masuk di jalur 3 teman-teman. Lokomotifnya 206 berapa ini? 20654 Depo Induk Cipinang. Untuk kereta api Brawijaya ini dia masih menggunakan eksekutif mild steel ya teman-teman. Eksekutif body lawas semua atau generasi lawas semua. Berbeda dengan kereta api Gajayana yang sudah menggunakan eksekutif new image angkatan tahun 2016 dan 2017. Dan nanti saya akan ada di eksekutif 5 sini teman-teman, seat 11C, tidak di pinggir jendela memang. Eksekutif 5-nya sepertinya menggunakan armada tahun 2008 nih. Bakal asik nih karena memang eksekutif 2008 itu memang masih terkenal sangat nyaman dan enak untuk dinaikin teman-teman. Dalam satu rangkaian kereta api Brawijaya ini membawa satu kelas full ya, full eksekutif, jumlahnya ada 8 teman-teman. Model-modelnya ini beragam ya, ada yang kaca lebar tadi, ada yang kaca pesawat seperti ini, dan juga yang saya lihat eksekutif 8 tuh di belakang pakai eksekutif new image. Oh iya, pakai eksekutif new image ini sepertinya cadangan dari kereta api Gajayana teman-teman. Pakai eksekutif yang rada gemlodak ya menurut saya. Dan di belakang eksekutif 8 itu ada bagasinya. Dan di kereta yang saya naiki ini trendmarknya masih E ya teman-teman. E ini menandakan bahwa kereta api Brawijaya ini kecepatan maksimalnya hanya sampai 100 km per jam saja. 40 ini menandakan bahwa kereta ini berbobot maksimal 40 ton. 5 ini menandakan bahwa kereta ini memiliki bogi K5 teman-teman. Jadi oke, 15.40 pas kereta api Brawijaya diberangkatkan dari stasiun Gambir. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman dan lancar sampai tujuan. Pelanggan yang kami hormati, perkenalkan saya Wafik sebagai kondektur yang bertugas pada perjalanan kali ini. Oke teman-teman, kereta api Brawijaya sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir dan perjalanan kali ini dari Gambir menuju Malang akan ditempuh dalam waktu 881 km dalam waktu 12 jam 51 menit. Kesan pertama waktu setelah berangkat dari stasiun Gambir ini memang kenyamanan dari eksekutif yang generasi tahun 2008 nggak usah diragukan lagi sih. Ini benar-benar mulus banget untuk suspensinya, dan juga guncangannya ini lumayan empuk juga, nggak begitu menghantam. Dan saya juga kepikiran sih yang di eksekutif 8 itu seperti apa ya rasanya, gemlodakannya. Dan akhir-akhir ini yang saya
perhatikan dari rangkaian kereta api Brawijaya, entah kenapa makin kesini itu kayak makin random ya. Random itu dalam artian dalam satu rangkaian itu jenisnya beda-beda teman-teman. Ada yang dia pakai kaca lebar, ada yang dia pakai kaca pesawat, dan kadang-kadang sering menggandeng juga kereta eksekutif QIMAGE yang biasa dipakai Gajayana. Nggak tahu kenapa ya. Dan untuk harga tiketnya kereta api Brawijaya ini yang saya lihat itu berada di kisaran harga 515.000 sampai 700.000 teman-teman. Lebih murah sekitar 50 sampai 55.000 dari kereta api Gajayana teman-teman. Ya menurut saya sih mendingan pilih ini ya kalau saya boleh milih Brawijaya atau Gajayana, karena memang keretanya seenak ini gokil sih. Sekarang sudah berhenti di stasiun Bekasi. Kereta api Brawijaya hanya punya waktu 2 menit untuk naik turun penumpang di stasiun ini teman-teman. Dan stasiun Bekasi ini sekarang jadi gede banget ya, karena setahu saya di GPK 2023 ini hampir kebanyakan kereta api jarak jauh tuh sekarang diberhentikan di sini semua teman-teman. Mulai dari kereta api Brawijaya dan bahkan kereta api Gajayana pun setahu saya berhenti juga di stasiun Bekasi ini untuk naik turun penumpang teman-teman. Dan selain di stasiun Bekasi ini, nanti kereta api Brawijaya setahu saya juga akan berhenti di Cikarang teman-teman. Di Cikarang juga dia normal untuk berhenti naik turun penumpang. Kalau kalian lokasinya mungkin berada dekat dengan stasiun Cikarang, bisa juga naik kereta api Brawijaya ini di stasiun Cikarang ya teman-teman. Jadi ada 2 pilihan nih, mau di Bekasi atau mau di Cikarang bisa juga teman-teman. Nah, ini merupakan peta pemberhentian dari perjalanan kereta api Brawijaya ya. Kita berangkat dari stasiun Gambir, lalu nanti akan berhenti di Cikarang, lalu di Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Solo Jebres, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Kediri, Tulung Agung, Blitar, Welingi, Kepanjen, Malang Kota Lama, dan Stasiun Malang. Sekarang mari kita lihat fasilitas yang kita dapatkan di kereta api Brawijaya kelas eksekutif ini ada apa aja. Langsung ya, kita dapat footrest untuk kenyamanan kakinya. Tapi kalau kalian duduknya berada di paling depan di sana ya, itu tidak mendapat footrest seperti yang di belakang teman-teman. Footrestnya ini bisa di setel ya. Ini paling bawah tingkat 1, lalu naikkan sedikit ada tingkat 2. Ini yang ternyamannya menurut saya ya tingkat 2, dan yang paling tinggi itu ada tingkat 3. Ruang kakinya sih seperti biasa ya, kelas eksekutif itu pasti lega, dan ada kantong elastis, ada juga kantong kresek untuk menaruh sampah. Di sana ada meja kecil untuk menaruh botol, di bawahnya ada colokan listrik 2 buah, dan untuk tuasnya ini ternyata berada di situ ya teman-teman. Kalau yang saya lihat sih ini kursinya modelnya mirip kayak eksekutif stainless steel ya, tapi ini sepertinya model kursi lawas yang dimodif sedemikian rupa. Di dalamnya sini sebenarnya ada meja lipatnya teman-teman. Nah, ini dia meja lipatnya. Nah, meja lipatnya ini bisa kalian gunakan untuk makan, bisa juga untuk menaruh laptop ya. Bobot maksimalnya ini 3 kg teman-teman. Untuk tekstur dari kursinya sendiri sih ini saya suka ya, empuk teman-teman, nggak begitu keras. Ini lumayan sih, enak banget. Dan kursi ini bisa diputar ya. Untuk memutarnya kalian tinggal injak tuas yang ada di bawah kursi itu, lalu kalian putar sesuai arah laju perjalanan, atau kalian mau berhadapan-hadapan juga bisa. Ada palu pemecah kaca di sana, ada kompartemen bagasi di atas juga. Kalau kalian bawa koper ukuran besar sih kayaknya nggak masuk ya, agak sulit untuk ditaruh di atas. Tapi kalau kopernya ukuran sedang dan kecil, jelas bisa masuk di atas ini. AC-nya juga ini sudah berpendingin, ini ya berpendingin AC sentral. Ada CCTV-nya juga untuk keamanan, dan ada toiletnya yang letaknya berada di depan dan di belakang kabin. Ada fasilitas makan dan minum
untuk menunjang kenyamanan tentunya, tapi ini berbayar ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau pesan makan dan minum itu tidak gratis, bayar. Ada TV-nya juga nih untuk hiburan selama dalam perjalanan, dan juga ada gantungan kecil untuk kalian menggantung tas kecil atau jaket kecil ya. Untuk tirainya sendiri ini model tirai gordeng teman-teman, bukan seperti kereta api Gajayana yang model tarik gulung ya. Kalian kalau silau tinggal geser aja ke sini, dan ada armrest tengahnya juga teman-teman, bisa kalian turunkan, bisa kalian lipat, pemisah antara kursi yang sebelah sini dan juga sebelah sini ya. Dan ternyata kereta yang saya naiki ini produksinya dari PT Inka yang ada di Madiun teman-teman, diproduksi pada tahun 2008. Mantep jiwa. Oke, sekarang kita lihat fasilitas toiletnya ya. Ini toiletnya bisa digunakan untuk laki-laki dan juga perempuan teman-teman. Mari kita masuk. Oke, ini toiletnya lumayan juga sih untuk dimensinya. Kita kunci. Dan dimensi toiletnya kurang lebih kayak gini teman-teman. Unik ya, ini toiletnya modelnya letter L gitu. Ruangannya tidak terlalu lega, tidak terlalu besar juga sih, sedang lah teman-teman. Dan fasilitasnya ada kloset duduk di sini, ada tombol flushnya sebelah sini, ada jet showernya di sini, ada tempat sampah, ada pegangan tangan di atas dan di bawah, dan ada roll tisunya, ada dispenser sabun, ada wastafelnya juga ini, dan ada cerminnya juga. Ada pengharum ruangan, dan ada apa lagi? Oh, ini jendelanya ternyata bisa dibuka teman-teman, dan ada untuk penghisap udaranya ya. Gitu. Oke, fasilitasnya lengkap, mantap, toiletnya juga bersih dan wangi, gokil. Oke, kita ke kereta makannya yuk. Kereta makannya ini berada di antara eksekutif 4 dan eksekutif 5 teman-teman. Kebetulan saya di eksekutif 5 di perjalanan kali ini, jadi untuk ke kereta makannya dekat banget teman-teman, tinggal jalan ke depan aja. Dan setahu saya ya, kereta eksekutif 2008 itu dulunya pintunya otomatis teman-teman. Kalau nggak salah ini nih bekas untuk tombol pintu otomatisnya nih. Jadi ditutup pakai papan aja ya, dan pintu otomatisnya sudah tidak berfungsi teman-teman. Hanya kita membukanya pakai engsel gini aja, tarik gitu. Waduh, sayang banget sih. Nah, fasilitas kereta makan yang lainnya ada musolanya juga sebelah sana teman-teman. Di sini ada ruang kru, di sini juga ruang kru, dan ini ada musolanya. Musolanya ini bisa menampung hanya untuk satu orang aja teman-teman, dan di sebelah sana ada alat sholatnya juga. Untuk penutup musolanya ada gordengnya, dan di sini disediakan sepasang sendal untuk mengambil air wudhu ya. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di kereta makan dari kereta api Brawijaya. Ini ternyata kereta makannya menggunakan seri M100901, di mana dulu kereta makan ini digunakan oleh kereta api Gajayana teman-teman. Ini kaca-kaca tipisnya itu masih ciri khas banget, kayak zaman kejayaannya kereta api Gajayana ya. Waktu dulu konsepnya menggunakan kaca seperti pesawat, dan kacanya kecil-kecil, rapet pula. Ini ciri khas banget sih. Dan untuk suasana kereta makannya sendiri ini ya standar aja sih ya. Dinding-dindingnya juga menggunakan dinding stainless, dan juga tidak ada dekorasi yang estetik, tidak ada dekorasi yang nyeni gitu kayak di kereta makannya kereta api Pandalungan atau di kereta makan yang lain ya, kurang estetik lah. Jadi kesannya B aja gitu ketika kita masuk ke kereta makan ini. Awalnya saya niat makan tuh nanti ketika lepas Cirebon ya, itu jamnya pas banget ketika azan maghrib, tapi saya pikir-pikir juga kalau pas maghrib itu kayaknya bakal ramai banget, jadi saya putuskan untuk makan jam segini aja lah. Kira-kira ini sekarang jam 17:18, dan menu makan sore kali ini saya pesan nasi bulgogi teman-teman. Ini harganya 38.000, dan isiannya sih ini lumayan ngejreng juga ya. Mari kita lihat ya. Nah, ini dia dalam satu paket nasi bulgogi. Ini ada potongan ayam-ayamnya kayaknya ya, ayam bulgogi. Terus ada potongan wortelnya juga, ditabur wijen, ada bawang bombaynya juga. Dan di sini ada sayurannya juga, ada kacang polong, wortel, jagung, ada buncisnya juga nih satu. Terus ada telur dadarnya juga, ada nasi putih, ada saus pedasnya juga. Dan kita juga mendapat alat makannya juga berupa sendok garpu, tisu, dan juga tusuk gigi. Ayamnya ini udah dipotong-potong ya, tinggal potongan-potongan kecil aja kayak gini. Kita cip ya, bismillahirrahmanirrahim. Bumbu-bumbunya enak sih, saya suka. Enak sih. Sekarang kita coba makan sama nasinya yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
sama nasi justru lebih nikmat sih. Yang saya suka dari bulgoginya ini ada taburan potongan wortelnya ini teman-teman. Wortelnya enak teman-teman. Ada telur dadarnya juga nih dalam satu paket ayam bulgoginya. Bismillahirrahmanirrahim. Standar sih rasa telur dadarnya. Tapi untuk rasa daun bawangnya itu terasa banget. Kalau di rating rasa sih saya kasih 8/10 ya. Bumbu bulgoginya enak, gurih. Terus ayamnya juga dagingnya lembut. Terus telur dadarnya rasanya B aja sih menurut saya. Kebawa enak karena bawang daunnya aja. Jadi oke lah. Untuk sayurannya mantep. Ada jagung, wortel, kacang polong, sama buncis. Enak teman-teman, mantap. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. Selamat datang di kota Cirebon. Saat ini perjalanan kereta api Brawijaya sudah tiba di stasiun Cirebon pukul 18:21. Awal 7 menit dari jadwal teman-teman. Ini luar biasa sih, padahal larinya kereta api Brawijaya ini kecepatannya hanya 100 km per jam untuk kecepatan maksimal ya. Tapi tiba di Cirebon ini bisa awal 7 menit dan nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 18:35. Jadi berhenti di sini ada sekitar 12 menit untuk naik turun penumpang sekaligus isi air rangkaian untuk kebutuhan toilet. Di kota Cirebon sendiri ini ada 2 stasiun pemberhentian kereta api jarak jauh ya. Yang pertama ini di stasiun Cirebon ini untuk kelas-kelas eksekutif, bisnis, ekonomi premium, lalu kelas priority, kelas luxury, kelas kompartemen suite juga berhenti di stasiun Cirebon. Satunya lagi ada di stasiun Cirebon Perujakan, itu untuk kelas ekonomi dan juga kelas ekonomi campuran teman-teman. Dan mulai di Cirebon ini kereta api Brawijaya akan mengambil jalur menuju utara, menuju Tegal, Pekalongan, dan juga Semarang teman-teman. Jadi nanti akan melewati percabangan di stasiun Cirebon Perujakan, yang mana itu adalah percabangan untuk jalur menuju utara dan jalur menuju selatan. Di stasiun Cirebon juga ini terdapat depo kereta di sebelah sini teman-teman. Ini merupakan depo induk kereta Cirebon ya, di mana depo induk kereta Cirebon ini memfasilitasi sarana untuk kereta-kereta yang keberangkatan awalnya di Cirebon. Yang difasilitasi sarana kereta Cirebon itu kereta api Ranggajati dan juga kereta api Argo Cirebon teman-teman. Ranggajati menuju ke Jember via Yogyakarta dan Surabaya. Argo Cirebon tujuannya ke Gambir dan ada yang ke Tegal juga. Selain depo kereta, Cirebon juga punya depo lokomotif teman-teman di sebelah sana tuh. Dan belum lama ini depo lokomotif Cirebon juga punya lokomotif CC201 vintage ya, yaitu seri CC201-7717 atau nomor pendeknya CC20122.
Karena kereta api Brawijaya ini perjalanan malam ya dominannya, jadi para penumpangnya akan dibagikan selimut gratis teman-teman. Selimut ini sifatnya disewakan ya, nanti selimutnya harus dikembalikan ketika penumpang sudah sampai di tujuan. Sekarang sudah berjalan di jalur lintas utara menuju pemberhentian selanjutnya di Tegal, lalu berhenti lagi di Pekalongan dan berhenti lagi di Semarang. Kereta api Brawijaya ini perjalanannya dominan malam hari ya teman-teman, jadi kita mendapat porsi perjalanan terangnya itu terbatas banget. Kira-kira dari kedua arah itu hanya 2 jam porsi perjalanan terangnya. Kita berangkat tadi sekitar jam 15.40, terus nyampe di Cirebon itu udah gelap teman-teman. Begitupun dari arah Malang ya, kalau nggak salah berangkatnya jam 16.00 itu dari Malang, terus ketika gelap itu kalau nggak salah nyampe Blitar atau Tulung Agung apa Kediri gitu, antara sekitar situlah. Kertosono pokoknya udah ya tinggal gelapnya aja gitu. Sekarang saya pindah ke kereta makan karena suhunya di eksekutif 5 itu makin malam makin dingin teman-teman. Terakhir saya pantau sebelum kesini itu suhunya 22,1, itu wow lumayan dingin juga sih. Dan ini nggak tahu bakal tambah dingin atau enggak, semoga sih nggak tambah dingin ya. Makanya saya pindah ke sini, saya pesan ini teman-teman, premium tea, nggak cappuccino dulu karena ini memang udah malam, jadi saya ya kalau bisa sih menghindari kopi gitu dan pengen yang hangat-hangat aja sih malam ini. Ini kayak Mas Risang ya, malam-malam atau kalau setiap perjalanan kereta tuh pasti upacara minum teh. Mas Risang saya ikut ya untuk upacara minum teh. Tehnya pakai teh yang dicelup kayak gini nih. Hangat lagi. Wow. Selamat datang di kota Semarang. Saat ini perjalanan kereta api Brawijaya sedang berhenti di stasiun Semarang. Tadi datang pukul 21:27 tepat banget dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 21:32. Berhenti di sini hanya 5 menit saja untuk naik turun penumpang di stasiun Semarang, Tawang, Bang Jateng. Dan di kota Semarang ini ada 2 juga pemberhentian stasiun untuk kereta api jarak jauh. Di stasiun Semarang Tawang dan juga di stasiun Semarang Poncol. Stasiun Semarang Tawang ini dominannya adalah kereta-kereta kelas menengah ke atas seperti kelas ekonomi premium, bisnis dan juga kelas eksekutif, dan juga kelas atas lainnya seperti kelas luxury dan priority dan imperial. Sedangkan di stasiun Semarang Poncol itu dominannya adalah kereta kelas ekonomi. Ini di jalur 1 ada kereta api Tawang Jaya Premium dari Semarang Tawang tujuan akhir Jakarta Pasar Senen. Oke teman-teman, kereta api Brawijaya sudah meninggalkan stasiun Semarang Tawang Bang Jateng dan sekarang keretanya sudah bergerak menuju stasiun Brumbung. Nah, kenapa ke stasiun Brumbung? Karena di sini akan melewati percabangan yang mana kereta api Brawijaya ini dia akan berbelok ke kanan teman-teman. Jadi kereta api Brawijaya rutenya itu mirip seperti kereta api Matarmaja dan juga kereta api Majapahit, di mana setelah Semarang dia akan berbelok ke kanan di percabangan Brumbung menuju jalur selatan, dan nanti akan ketemu jalur selatan itu di sekitar stasiun Solo Jebres.
Ini keretanya sudah belok ke kanan, sudah melewati percabangan Berumbung dan akan bergerak menuju ke arah jalur selatan, tepatnya nanti akan berhenti lagi di stasiun Solo Jebres. Dan mode malam dari kereta api Brawijaya sudah diaktifkan. Ini mode malamnya menurut saya udah cukup sih, udah cukup untuk bisa bikin teduh di mata ketika mau tidur. Walaupun memang nggak segelap mode malam yang terakhir kali saya naiki di kereta api ini. Waktu saya terakhir naik kereta ini itu mode malamnya itu bener-bener gelap banget, kayak remang-remang gitu. Jadi enak banget buat tidur waktu itu. Tapi ini juga walaupun memang ya masih kurang redup dikit lagi, tapi udah cukup sih, udah lumayan nyaman di mata juga apabila ingin tidur. Mode malamnya ini itu ternyata lampu yang tengah dimatiin, lalu menyisakan lampu-lampu yang ada di kisi-kisinya ini, teman-teman. Menurut saya sih neon untuk kisi-kisinya sih masih cukup terang ya, masih kelihatan lumayan silau. Tapi ya not bad juga sih, lumayan teduh juga untuk suasana malam apabila ingin tidur. Lintas Berumbung sampai ke Solo, terutama di jalur Berumbung sampai Gundi kalau nggak salah, itu setahu saya sih memang ada pembatasan kecepatan, teman-teman. Makanya ini kereta api Brawijaya ketika jalan di jalur ini itu rasanya kayak pelan banget. Kalau tadi dari Jakarta terus berhenti di Cirebon lanjut lagi sampai Semarang itu keretanya benar-benar ngebut. Tapi di sini udah yang slow aja karena memang di daerah sini jalurnya itu tanahnya cukup labil, geometri tanahnya ya bisa berubah-ubah, dan dikhawatirkan ketika kereta melintas di sini dengan kecepatan tinggi itu bakal terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Makanya untuk langkah antisipasi, kereta yang lewat jalur ini itu dibatasi kecepatannya, semuanya itu kalau nggak salah maksimal 60 km per jam. Ini kita udah berhenti di Stasiun Padas. Stasiun Padas ini berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Dan di sini kereta api Brawijaya akan bersilang dengan sesama kereta api Brawijaya tapi dari berlawanan arah, teman-teman. Brawijaya yang akan menyilang ini itu dari arah Malang tujuan akhir Jakarta Gambir. Pukul 23.35 kita sudah tiba di stasiun Solo Jebres, teman-teman. Dengan tibanya Brawijaya di stasiun Solo Jebres ini, kereta saya resmi sudah bergabung ke lintas jalur selatan, teman-teman. Jadi mulai dari sini, dari Solo Jebres sampai Kertosono itu jalurnya mirip seperti Gajayana, teman-teman. Oke, selamat pagi saya ucapkan dari wilayah Malang ya. Tadi rasanya sih udah berhenti di Kepanjen, terus saya terbangun ini mode malamnya sudah dinonaktifkan lagi dan masuk mode normal untuk pencahayaannya. Dan setelah ini berhentinya akan di stasiun Malang Kota Lama, lalu ke tujuan akhirnya di Malang. Kesimpulannya naik kereta ini tuh memang ya opsi yang terbaik untuk menuju Malang dari Gambir selain kereta api Gajayana, teman-teman. Selain harganya yang murah, terus armadanya yang nyaman, terus kita juga berasa nyenyak lah untuk tidur. Ditambah lagi ini yang saya rasakan, kursinya ternyata empuk juga, teman-teman. Untuk sandaran kepala dan sandaran kupingnya yang di samping ini nyaman juga untuk tidur. Cuman ya sayangnya sih untuk rangkaian kereta api Brawijaya ini dirasa tidak kompak ya, karena memang rangkaiannya tuh agak random ya. Ada yang dia menggunakan kaca sipit kayak yang kaca-kaca pesawat itu, ada yang dia menggunakan kaca lebar seperti ini, dan ada juga yang kadang suka digandengkan eksekutif new image, teman-teman, yang cadangannya kereta api Gajayana. Agak gimana gitu ya, walaupun memang secara kenyamanan keretanya sendiri ini udah oke banget malah, tapi sayang banget sih kalau misalkan rangkaiannya random gini ya.
saya sih takutnya ini menjadi perbedaan kenyamanan aja dalam satu kereta, padahal ya keretanya yang sama gitu, tapi armadanya yang beda-beda dalam satu rangkaian itu ya takutnya menyebabkan perbedaan kenyamanan juga gitu. Ini saya alhamdulillah beruntung sekali dapat armada eksekutif keluaran tahun 2008, jadi nyamannya bener-bener gokil banget, terus suspensinya empuk banget, lalu AC-nya juga dingin banget. Ini saya sampai double jaket sama selimut, suhunya juga sekarang 20 derajat Celcius, jadi ini mantap banget. So intinya kereta ini bisa jadi opsi terbaik apabila ingin melakukan perjalanan dari Gambir menuju Malang. Oke, segitu aja kesimpulan dari perjalanan saya naik kereta api Brawijaya dari Gambir menuju Malang. Pokoknya kereta ini patut kalian pertimbangkan untuk perjalanan dari Gambir menuju Malang kalau kalian ingin cari kereta yang benar-benar lebih murah dari Gambir menuju Malang selain kereta api Gajayana. Bentar lagi nyampe Malang, ini saya mau siap-siap dulu. Ini udah jam 5 teman-teman, kereta api Brawijaya baru nyampe di stasiun Malang. Sepertinya agak terlambat ya. Saya juga nggak tahu kenapa terlambat ya. Oke, alhamdulillah kita sudah tiba di stasiun Malang. Untuk pintu keluar kalian bisa menggunakan Skybridge yang ada di stasiun Malang dan juga lewat underpass di sebelah sana ya. Hanya saja kalau keluar lewat underpass itu keluar stasiunnya ke bangunan lama ya teman-teman. Kalau kalian mau keluarnya ke bangunan baru bisa menggunakan Skybridge teman-teman. Nah dari Skybridge ini kalian bisa pilih nih mau keluar pintu timur atau pintu barat. Pintu barat itu bangunan lama, sedangkan pintu timur itu bangunan baru ya. Kalau turun dari kereta naik lewat Skybridge ini, pintu timur belok ke kiri, pintu barat belok ke kanan teman-teman. Dan Skybridge-nya Malang ini gede banget teman-teman, lebih gede daripada di stasiun Bandung ya. Gokil banget ini. Alhamdulillah perjalanan saya telah tiba di stasiun Malang dengan kereta api Brawijaya, kereta dengan opsi terbaik dan kereta yang nyaman untuk kalian nikmati dari Gambir menuju Malang. So terima kasih yang telah mengikuti perjalanan saya dari Gambir sampai tiba di Malang ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Pedugera untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat pagi dari kota Malang, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.